Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita boleh kembali berkumpul untuk meninggikan nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Christian perfection atau kesempurnaan Kristen itu di dalam ajaran John Wesley adalah ketika kasih yang daripada Tuhan sudah penuh dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kasih karunia keselamatan, terlebih Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi kesempurnaan Kristen adalah bagaimana kita bisa mengeluarkan kasih yang sudah penuh itu dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih kuasa
kami boleh bersukacita dan layak di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Sekali lagi, semuanya bersukacita. Boleh kita tunjukkan senyum kita? Wah, kalau pagi-pagi sudah melihat senyum gini kan rasanya segar Bapak Ibu. Baik, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau meninggikan nama Tuhan, memuji Tuhan. Kita mau belajar dari Daud yang memuji Tuhan dengan sepenuh tenaganya di hadapan Tuhan, bahkan menari. Bila roh Allah ada di dalamku. Sekalian, dengan sukacita yang masih penuh dalam diri kita saat pagi hari ini, mari kita boleh bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari kaum Bapak. Kepada kaum Bapak kami persilahkan.
pujian yang luar biasa daripada kaum bapak menyatakan kerinduannya kepada Tuhan bagai rusa yang haus yang merindukan air. Sedemikian besarlah kerinduan akan Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri kembali. Mari kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita. Mari kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Kita akan baca secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita sudah mengungkapkan iman kita dengan kesungguhan bahwa kita percaya kepada Allah Yesus dan Roh Kudus. Kita sudah membawa hati kita yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bertekunlah menantikan baptisan Roh Kudus. Kita angkat satu pujian bersama. Urapilah kami dengan minyak kayu. Baru
rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sekali lagi ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita berdoa. Roh kami Tuhan sudah siap disirami, ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan yang menghidupkan jiwa dan roh kami, sehingga tubuh kami menjadi kuat karena kekuatan kami di dalam Yesus Kristus melalui firman-Nya. Karena itu Bapa, bersabdalah sebab kami telah siap. Dalam Yesus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, ini saya siapkan air ini. Ini air bukan untuk minum, cuma sebagai ilustrasi Bapak Ibu. Hampir penuh Bapak Ibu. Sengaja saya bawa di gelas yang putih supaya Bapak Ibu bisa melihat ada air di sini. Saya uji coba agar jadi Bapak Ibu. Tuhan memberikan kepada kita sebenarnya satu janji supaya kita lebih efektif dalam pekerjaan atau pelayanan. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Maka ini gelas ini tidak akan bisa meluap kalau dia belum penuh. Karena itu ini harus diambil lagi dari tempat yang berbeda. Ya, saya akan buat ini terus. Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini meluap nih. Sengaja saya buat ini. Harus, makanya ada, saya siapkan gelasnya. Tentu tidak pakai akrobat Bapak Ibu ini. Tuhan merindukan kita jadi orang Kristen yang penuh. Dan kalau sudah penuh pasti luber, pasti meluap di sekeliling. Jikalau kita rindu mengalami baptis Roh Kudus atau baptis dalam Roh Kudus atau disebut lagi penuh dengan Roh Kudus, seperti gambaran air tadi yang saya tuang terus sampai dia luber dan meluap, maka kita harus bertumbuh. Bertumbuh itu istilah kunci dalam seluruh kehidupan kita. Itulah sebabnya kita hidup bertumbuh. Anak-anak yang selalu tidak dapat menunggu, tetapi orang dewasa yang matang dapat menunggu. Dan Yesus memberi perintah kepada rasul-rasul atau murid-muridnya supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka harus menantikan janji Bapa, yaitu janji dipenuhi dengan Roh Kudus yang kita akan tahu nanti ceritanya dalam hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Maka disebut hari ke-50.
Orang yang sudah bertumbuh dan menjadi dewasa Bapak Ibu akan memilih. Karena memilih itu kata yang membuka pertumbuhan spiritual dan menata Anda dalam perjalanan merencanakan masa depan Anda di sorga. Kekekalan Anda melibatkan pengambilan keputusan. Masa depan Anda dalam hadirat Allah secara langsung akan digabungkan dengan pilihan-pilihan bijak yang Anda buat setiap menit hidup Anda di bumi. Antara lain, keputusan untuk menghindari dosa, keputusan untuk menyingkiri pola-pola pemikiran tertentu, keputusan untuk berkorban bagi kerajaan sorga, keputusan untuk membaktikan diri dalam pelayanan, keputusan untuk menyangkal diri dan memanggul salibnya, dan yang keenam, keputusan untuk menempatkan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Oleh Dennis Rennie. Itu tentu kutipan Bapak. Tanpa ada satu pertumbuhan Bapak Ibu, tidak ada kerinduan untuk mengalami baptis Roh Kudus. Ya sudahlah, jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Sudah rajin ke gereja sudah cukup. Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Maria, kita penganut ajaran John Wesley. Makanya disebut Wesleyan. Itu ajarannya, orangnya, dan Wesley itu adalah pribadinya yang kita anut. Jadi kita penganut ajaran Wesley yang berkata tadi bahwa kesempurnaan hidup kekristenan itu terjadi di dalam kepenuhan Roh Allah. Mustahil Bapak Ibu kita memiliki kesempurnaan jika kita belum penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Allah inilah yang menjadi power, yang menjadi kuasa, yang menjadi daya, yang menjadi kemampuan untuk bisa melahirkan, menghasilkan buah-buah roh. Karena itu Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14 mengajarkan dua kebenaran, bertekun menantikan baptis Roh Kudus. Bertekun menantikan baptis Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Tentu di dalam yang kemarin Ibu Topo sudah menyampaikan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa itu Bapak Ibu ada di sana, power, kekuatan, kemampuan, keberanian. Kemampuan kita untuk menyampaikan karya keselamatan dengan benar. Dalam pengakuan iman rasuli tadi, kita percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka yang pertama saudara terkasih kebenarannya, bertekun dengan sehati. Ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati. Tentu Bapak Ibu, mengapa ada kata dengan sehati? Karena mereka itu jamak, bukan tunggal. Murid-murid Tuhan Yesus yang sudah disampaikan tadi dalam ayat 13 bahwa Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas dan selanjutnya, bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini mereka bertekun dengan sehati menantikan janji Bapa sebelum Yesus terangkat ke surga. Itu sebabnya Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Karena nanti hari Pentakosta, setelah Yesus naik ke surga 10 hari kemudian datangnya Roh Kudus, turunnya Roh Kudus. Dan mereka akan menerima itu ketika mereka bertekun menantikan. Apa arti bertekun Bapak Ibu? Bertekun berasal dari kata tekun. Kata dasarnya itu tekun Bapak Ibu. Bahwa artinya kita perlu bekerja atau berusaha dengan sungguh-sungguh agar memperoleh apa yang diinginkan atau yang kita cita-citakan. Itu kata bertekun. Artinya Bapak Ibu, tidak ada kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kekristenan jika kita tidak bertekun, bersungguh-sungguh. Jangan hangat-hangat tai ayam. Kadang hari ini
Meledak-meledak, besok melempem. Hari besok lagi meledak-meledak, besok melempem. Ini orang yang hanya mut-mutan, tergantung situasi kondisi. Oh bukan. Ketika Roh Kudus penuh dalam hidup kita, maka power, kekuatan, kemampuan yang dari Roh Kudus ini memampukan kita memiliki roh yang bernyala-nyala. Dalam Roma 12 ayat 12. Hendaklah kamu rohmu bernyala-nyala, layanilah Tuhanmu. Maka ketika roh kita sudah melempem, roh kita sudah tertidur, roh kita sudah terpikat dengan dunia ini, maka tidak ada gairah rohani, tidak ada kerinduan yang berkobar-kobar. Ya sudahlah, kegiatan Selasa berlalu begitu saja, kegiatan Jumat berlalu begitu saja. Yang penting aku sudah datang hari Minggu, setor muka. Bapak Ibu, seberapa banyak kita mampu menyikapi kehidupan dari Senin sampai Sabtu? Kalau kita hanya dengar hari Minggu firman Tuhan, seberapa banyak? Itu dibutuhkan kata bertekun, dibutuhkan tadi kesungguhan hati, keseriusan. Jadi orang Kristen itu harus yang serius, tidak main-main Bapak Ibu. Kalau panas-panas sekalian, kalau dingin-dingin sekalian, hangat-hangat ditumpahkan. Dalam Wahyu, kitab Wahyu, Tuhan tidak suka dengan jemaat yang suam-suam kuku, tidak hangat, tidak dingin. Ini orang Kristen yang hanya hangat-hangat tadi. Ya biasa-biasa saja. Gak usahlah terlalu rohani banget, gak usahlah terlalu suci-suci amat, biasa-biasa saja. Dan ketika saudara memiliki kerinduan, terus bertumbuh, dalam pertumbuhan itu membawa kita kepada kedewasaan tadi. Dalam kedewasaan itu akan membuat kita pada pilihan-pilihan yang benar. Di antara yang baik ada yang terbaik, di antara yang penting ada yang terpenting. Pilihan kita tadi keputusan untuk menghindari dosa, keputusan untuk menyingkiri pola-pola pemikiran tertentu, keputusan untuk berkorban bagi kerajaan Allah, keputusan untuk membaktikan diri dalam pelayanan, keputusan untuk menyangkal diri untuk memanggul salibnya, keputusan untuk menempatkan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Ini hanya akan terjadi pada pribadi-pribadi yang dewasa secara spiritual. Karena hidup ini akan selalu adalah pilihan. Kita akan diperhadapkan selalu kepada kita. Tinggal kita memilih. Seperti kemarin di dalam persekutuan remaja, bahwa semua orang bercita-cita menggapai kesuksesan. Dan kesuksesan secara terkasih luas. Ada orang disebut sukses kalau orang duniawi berkata sukses ketika dia sudah kaya. Dilihat dari materi yang dia pakai, busana yang dia pakai, mobil yang dia tumpangi, rumah seberapa megah, itu kesuksesan secara duniawi. Tetapi barangkali disebut sukses secara sosiologis ketika kita hidup berarti, seperti Mother Teresa. Hidupnya berarti ketika dia peduli pada sesama yang tersingkir, yang terabaikan, yang punya jiwa sosial yang tinggi. Itu sukses. Yang mencoba meningkatkan garis kemiskinan, mengentaskan garis kemiskinan. Sukses dari segi sosiologis. Dan yang lain saudara terkasih. Tapi kita ingin menjadi pribadi yang bertumbuh dan dewasa, sehingga kita bisa menetapkan pilihan-pilihan yang benar. Menantikan baptis Roh Kudus atau menantikan janji Bapa itu dalam versi Inggris NIV, ungkapan ini diterjemahkan karunia yang dijanjikan Bapa adalah baptisan dalam Roh Kudus. Bukan menerima Roh Kudus, beda lagi menerima Roh Kudus dengan baptisan. Oleh karena itu saudara terkasih, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Lukas 3 ayat 21-22.
Mari kita baca perbandingannya Bapak Ibu. Lukas 3 ayat 21-22. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu jika sudah menemukannya. 21-22. 1, 3, ya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kita buka Lukas 4 ayat 1 bersama-sama Bapak Ibu, kita baca langsung. 1, 3 ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Saudara yang terkasih, kita bisa melihat di sana bagaimana Yesus yang baru saja dibaptis oleh Yohanes Pembaptis secara fisik, tetapi kemudian ia mengalami baptis Roh Kudus. Dan di dalam Lukas pasal Kisah Para Rasul 2, saudara terkasih, saya ulang maaf sebentar. Di dalam kita melihat nanti Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama tadi, kita melihat bagaimana mereka nanti akan mengalami baptis Roh Kudus itu. Bahwa mereka akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tapi tidak lama kemudian mereka akan mengalami baptis Roh Kudus Bapak Ibu. Ini menjadi salah satu pengalaman bagi kita, supaya nanti di ayat yang kelima sepertinya ya, sebentar, pasal 2 ayat yang kelima. Di pasal 1 ayat 5 Kisah Para Rasul Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. 1, 3, ya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada aliran-aliran tertentu di dalam gereja. Ada orang kalau pindah dari gereja yang satu ke gereja yang lain, syarat mutlak itu doktrin mereka harus selalu melakukan baptis ulang. Kita berteologi ya Bapak Ibu, boleh ya, boleh tidak, bisa diterima, bisa tidak. Bagi saya Bapak Ibu, baptis itu hanya sekali saja, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, waktu kecil atau waktu besar. Wesleyan tidak mengenal baptis kecil, hanya penyerahan di anak waktu baru lahir, lalu nanti baptis setelah katekisasi. Jadi mau berapa kali pun kita dibaptis itu tidak akan mempengaruhi karakter kita. Tetapi ketika kita berkata bahwa akan terjadi baptis Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus, ini akan membawa perubahan karakter. Karena Roh Kudus yang mendiami hidup kita, Roh Kudus yang merajai hidup kita, maka Dia mengambil alih dalam segala keputusan-keputusan yang kita putuskan sebagai pilihan hidup. Itu yang Tuhan ingin. Saya mengamati Pak Danar, perkembangannya luar biasa. Hari Jumat kemarin, bapak-bapak jadi enggak persembahan pujian? Saya kemarin juga bilang kepada remaja, ada Ibu Edi, wah malu nih kaum perempuan dan remaja, kaum bapak sedang bangkit. Dan kebangkitan selalu hubungannya dengan kebangunan rohani. Kebangunan rohani selalu hubungannya dengan kepenuhan Roh Kudus. Ada roh Allah yang menggerakkan, ada roh Allah yang mendorong, ada roh Allah yang membuat mereka terbeban. Dan kalau kita tidak ada keterbebanan kita, perlu dipertanyakan gambaran kekristenan kita. Jangan-jangan kita sedang Kristen yang bayi-bayi saja, yang hanya we terus minta dilayani terus. Anak-anak tidak bisa melayani karena dia masih kanak-kanak.
Bagaimana kita mengambil keputusan berkorban bagi kerajaan Allah, membaktikan diri dalam kepelayanan, kalau kita masih hidup dengan diri kita sendiri, sibuk dengan akunya kita. Hutangku belum selesai, pekerjaanku belum selesai. Gak akan bisa. Selama kita hidup di dalam perbudakan aku, kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang benar. Karena hidup itu adalah pilihan. Karena itu mari kita bertekun, kita bersungguh-sungguh menantikan, merindukan, mengharapkan sampai terjadi baptis Roh Kudus itu. Orang yang bertumbuh dan menjadi dewasa, matang secara spiritual, ia akan terus mencari dan mencari dan mencari. Dengan yang kedua, bertekun dalam doa bersama. Ayat 14 kembali Bapak Ibu, bahwa mereka diajarkan untuk bertekun. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Pada waktu Saulus merencanakan ingin menangkap para pengikut orang-orang percaya pada Allah, pada Tuhan, dia sudah punya otoritas surat keputusan, surat kuasa dari imam besar. Jadi tidak ada orang yang akan berani menentang dia. Sudah ada power, ada kuasa. Tapi dia tidak bisa melawan Allah yang punya kuasa atas langit dan bumi. Dengan gagahnya, siapa nanti yang akan kutemukan menuju ke Damsik? Ada pengikut-pengikut Tuhan. Mau laki-laki perempuan akan saya tangkap dan bawa agar dia diadili. Dengan optimis, dengan gagah prakasanya saudara terkasih. Karena dia merasa dialah yang benar. Allah kita Allah yang hidup, Allah kita Allah yang melihat, Allah kita Allah yang mendengar. Dengan kuasa yang dari imam besar, membuat dia gagah perkasa. Tiba-tiba di tengah jalan, ia bertemu dengan Yesus. Seperti yang sudah saudara dengar tadi pembacaan. Saulus, 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 siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Seketika itu, karena sinar yang dia hadapi adalah cahaya dari surga, membuat matanya tidak dapat melihat selama 3 hari. Tapi dalam 3 hari pun dia tidak makan, saudara terkasih, tidak makan dan berdoa. Ini artinya bahwa dia mengambil waktu untuk berpuasa. Dia mengambil waktu untuk bersungguh-sungguh mencari kesembuhan karena dia menjadi buta. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang Kristen itu tidak berpantang berpuasa, tapi berpuasa yang benar. Kalau kita hanya tidak makan, tidak minum berjam-jam, tetapi kita tidak punya waktu merendahkan diri di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, itu tidak puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak makan, kita menyiksa diri kita, tidak makan, tidak minum, dan kita lakukan kegiatan ini, namanya kita sebenarnya hanya diet. Ketika kita mengambil keputusan bahwa saya mau berpuasa, berpantang makan, saya mau khususkan waktu ini mencari hadirat Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, ya saudara harus ada dong di dalam suasana hadiratnya, ada pujian, ada penyembahan, ada. Saatnya kita memeriksa kehidupan kita di depan terang firman. Mau kita berpuasa pun puluhan tahun, kalau hanya sekedar hanya tidak makan, tidak minum, tidak ada perubahan dalam karakter kita. Tidak akan ada pertumbuhan kehidupan rohani kita. Enggak akan ada. Kita bilang, kenapa tidak makan? Saya puasa. Kenapa tidak makan? Saya puasa. Puasa yang bagaimana? Ketika kita sudah mengambil keputusan, kita sudah mengambil ketetapan, saya mau berpantang makan dan minum. Berarti saya ambil waktu khusus
berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya menaikkan pujian penyembahan di hadiratnya. Sampai rohku terangkat, sampai rohku merasakan hadiratnya, sampai jiwaku mengalami pencerahan itu. Tentu dengan firman. Kalau saudara tidak merenungkan firman Tuhan, hati-hati, yang datang nanti dari setan. Bisa saja dia penampakan baju putih, penampakan cahaya, perlu diuji Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan tidak perlu saudara terkasih meragukan kalau sudah firman Tuhan yang Anda dengarkan. Seperti Saulus. Bahkan ketika dia 3 hari tidak makan, ia sudah melihat Ananias datang dan menumpangkan tangan, bahwa Allah berikan dia penglihatan secara supranatural, secara rohani. Oleh karena itu saudara terkasih, kita bertekun dalam doa bersama. Dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa dilakukan. Bapak Ibu saudara terkasih, saya tidak membawa lidi, tapi saudara sudah hafal lidi. Kumpulan-kumpulan lidi menjadi satu lidi. Kalau satu lidi ini saya copot, ini dipatahkan sangat gampang. 2 pun masih gampang. Bahkan 3 mungkin masih gampang. Tergantung kekuatan kita ya mematahkannya. Ya kalau tangannya kan lembut, enggak bisa patah. Terlalu lemah gemulai. Tapi kalau normal mungkin patah. Ini pun bisa langsung berapa kali aja patah karena terlalu kasar. Terlalu strong. Kekuatannya itu kadang berlebihan pada ukuran wanita. Saya nggak heran angkat-angkat kan. Pak Iwangi, Bu Nurmalah, kata Bu Di Allah ini aja bisa ngangkat. Sepele nek cuma mengangkat itu. Tapi bagi orang lain barangkali nggak punya kekuatan ngangkat itu. Tapi sekuat apapun kita ketika sudah kumpulan-kumpulan lidi menjadi sapu lidi, ditoklek seperti ini Bapak Ibu, nggak segampang itu. Itu menjadi punya power dalam kebersamaan itu, punya kekuatan dalam kebersamaan itu. Sama Bapak Ibu, kalau kita hanya sering menjadi Kristen yang tidak pernah persekutuan, gampang sekali kita itu jatuh dalam pencobaan rohani. Gampang. Kita tidak ada tumbuh bersama, tidak ada waktu tumbuh bersama, tidak ada kelompok tumbuh bersama. Kita harus merasa memang berkata, siapa yang butuh? Bukan Tuhan yang butuh, kita yang butuh. Kalau kita butuh Tuhan, ya kita mencari. Jangan ketika kita kalau mencari uang aja pada Tuhan, cari gawean aja, mau dipecat kita, wah terus minta dukungan doa. Tapi begitu sudah diberi kita lupa siapa yang memberi, siapa yang mengambil. Di dalam persekutuan itulah kita tumbuh bersama. Dalam persekutuan itulah kita kuat bersama. Dalam persekutuan itulah kita berbuah bersama sehingga Tuhan dimuliakan. Di akhir zaman kita akan menghadapi banyak pencobaan rohani dan penganiayaan dan banyak penipuan ajaran. Kita harus berkumpul secara tetap untuk saling menguatkan agar tetap berpegang teguh kepada Kristus dan iman rasuli perjanjian baru. Beberapa hari yang lalu saudara terkasih, ada anak Tuhan didatangi dengan saksi Yehova. Ternyata saksi Yehova ini sudah datang berulang kali, datang ke rumah anak Tuhan ini. Tapi tidak kunjung ketemu, selalu tutup. Satu ketika karena gigihnya saksi Yehova itu saudara terkasih tidak mengenal menyerah. Enggak datang, enggak ketemu hari ini ya mungkin besok, enggak ketemu minggu ini mungkin minggu besok, enggak ketemu bulan ini mungkin bulan besok. Betapa gigih dari Jogja Bapak Ibu satu. Akhirnya ketemu juga. Dan dengan PD-nya dia bilang, wah kami itu sudah terlalu lama sebenarnya datang berulang kali ke rumah ibu tapi kami tidak kunjung ketemu. Tapi hari ini kami bertemu dengan ibu, senang bertemu dengan Anda. Apakah ibu akan bergabung dengan kami? Wah, anak Tuhan ini berkata, nah ini dia.
Maaf ibu-ibu, saya sudah punya tempat persekutuan. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa bergabung dengan ibu-ibu. Oh, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya nabi. Lalu anak Tuhan lagi berkata, maaf ibu-ibu, berulang kali saya dalam pergumulan hidup, berulang kali juga saya dalam pelayanan, saya melihat mendengar kuasa nama Yesus itu ajaib dan maha dahsyat. Oh, tidak benar kalau hanya nabi. Memang dia nabi, tapi tidak hanya. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, bisakah kira-kira anak Tuhan ini memberikan jawaban argumentasi yang seperti itu ketika dia tidak memiliki pengenalan akan firman Tuhan yang benar? Mungkin mengkelapak-kelapak gitu saja, atau mungkin ndak iya ya, apa keliru ya ajaranku, ya wes lah, apalagi nanti dikasih uang, dikasih ini, wah ini yang benar, karena memberikan solusi. Anda punya masalah, ada solusinya, penggadaian. Tidak lama kemudian iman kita bisa digadaikan karena uang atau yang lain, sangat mudah. Oleh karena itu saudara terkasih, kita boleh melihat saat ini bahwa ketika murid-murid ini bertekun dalam sehati menantikan kepenuhan atau baptis Roh Kudus, mereka bertekun dalam doa bersama sehingga mereka mengalami kepenuhan Roh itu saat hari Pentakosta. Maka saudara terkasih, kita melihat di tempat ini makna kepenuhan Roh Kudus itu pada hari Pentakosta yang akan kita alami ketika kita bertekun dalam doa bersama, merindukan bersama, maju bersama, bertumbuh bersama, berbuah bersama, melayani bersama, membaktikan hidup kita bersama-sama. Poin pertama, dimulai penggenapan janji Bapa untuk mencurahkan Roh Kudus. 2, zaman akhir akan diperhadapkan dengan tantangan untuk menerima atau menolak Kristus. 3, para murid diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi yang menyanggupkan mereka bersaksi untuk Kristus, menginsafkan orang akan dosa, kebenaran dan penghakiman Allah sehingga mereka berbalik dari dosa kepada keselamatan dalam Kristus. 4, Roh Kudus menyatakan sifatnya sebagai roh yang rindu dan berusaha demi penyelamatan orang dari setiap bangsa. Itulah sebenarnya kepenuhan Roh Allah. Jadi kita tidak hanya sekedar penuh Roh Kudus, bukan. Tapi kita boleh melihat orang itu penuh Roh Kudus, ya dari buahnya orang dikenal. Apa buah-buah kehidupannya? Apa buah-buah rohnya? Kalau buah roh itu ya ada kasih, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada damai sejahtera dan penguasaan diri. Lah kalau hidup kita hanya apa-apa ribut, di mana-mana mendatangkan masalah, perlu dipertanyakan. Adakah kita penuh dengan Roh Kudus atau roh nyelekutis? Ya toh? Ini repot. Harusnya kita harus membawa shalom, bukan mendatangkan neraka. Harusnya kita peduli, bukan kita egois. Sehingga orang tidak sukar datang dibawa kepada Kristus. Tapi bagaimana orang tertarik kepada Kristus? Hidup kita tidak pernah berubah, hidup kita tidak mencerminkan firman Tuhan. Ya orang tidak, hanya KTP. Jadi kita harus punya selalu pemikiran yang cemerlang ke depan tentang gereja kita. Tidak mudah puas. Kita ingin selalu lebih dan lebih lagi. Kembali, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tolong pemain musik, semua singer, dan kita angkat pujian bahwa Tuhan kita besar. Besar Allahku. Mari kita boleh saat ini mengangkat pujian ini. Hari ini Bapak Ibu seusai nanti ibadah, ada satu pelayanan khusus
yang sifatnya hanya saya secara pribadi, tidak bisa orang lain diundang karena terlalu pribadi. Mohon dukungan doanya Bapak Ibu. Ini pasti masalah hal dosa. Mungkin malu kalau tersingkap. Tetapi berapa banyak kita ini lupa. Tuhan Maha tahu. Kita bisa menyembunyikan perbuatan dosa kita di tempat kegelapan, tetapi Tuhan tidak bisa kita hindari. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saat mereka mendengarkan langkah Allah di taman itu, mereka bersembunyi karena mereka takut, mereka malu. Dan mari Bapak Ibu, kita saat ini berdiam diri sejenak, boleh singer dan pemandu pujian mengangkat pujian ini. Jemaat berdiam diri sejenak, renungkanlah firman Tuhan. Benarkah Allah kita besar? Benarkah kasih Allah itu besar? Allahku nyanyikan besar, Allahku selamanya besar. Jika benar Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang ajaib, mari kita melihat saat ini kehidupan kita bukan sekedar materi, bukan sekedar kesuksesan secara mungkin kita akademis atau juga secara materi, tapi terlebih kita melihat saat ini kebesaran Tuhan dalam hidup kita, bahwa orang-orang sekeliling kita boleh mengaku ada Allah yang besar dalam hidup kita. Karena kasih kita yang besar, kasih kita lewat pengorbanan kita, hati yang terbeban, hati yang memikirkan kemajuan kerajaan Allah. Kita rindu terus dipakai Tuhan, kita rindu terus menjadi biji mata Tuhan. Kita mau membaktikan hidup kita sesuai dengan talenta dan panggilan kita. Mari Bapak Ibu saat ini berdoalah engkau dalam hatimu. Nantikan kepenuhan Allah itu, nantikan baptis Roh Kudus itu. Dengan kita mengambil keputusan, aku mau sungguh-sungguh, aku mau bersungguh-sungguh. Tidak 1000 alasan yang diajukan, tetapi di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Asal ada kemauan, pasti ada solusi. Sudah akhir zaman Bapak Ibu, kita harus memiliki pengenalan akan firman Tuhan yang benar, supaya kita bisa memberikan kesaksian yang benar, penguraian yang benar, dengan keyakinan yang pasti karena kita sudah mengalami kasih kuasa Allah itu. Dengan percaya diri, sesuai dengan pertolongan Roh Kudus, dimanapun kita berada, kapanpun kita berani menyampaikan kebenaran yang sempurna, karena kita memiliki pemahaman dan juga pengalaman akan kebenaran itu. Bersama-sama Bapak Ibu katakan, besar Allah kita. Mari Bapak Ibu kita saat ini mengambil keputusan.
mengambil keputusan saya mau membaktikan diriku untuk pelayanan. Jika ada kesempatan, mari kita ambil kesempatan, jangan berulang kali hanya alasan demi alasan. Karena di surga nanti kita dituntut melayani Tuhan. Mari kita bersyukur Bapak Ibu, di gereja kita diberikan seluas-luasnya untuk kita berkembang bersama. Ada yang berperan jadi pemimpin pujian, ada yang berperan jadi singer, ada yang berperan jadi komisi-komisi dalam gereja kita. Kita bersyukur Bapak Ibu, saat ini Bapak-bapak ada kegerakan roh Allah. Ada saat ini roh yang berkobar-kobar, persekutuan kaum bapak-bapak bisa tetap berada, ada sampai hari tetap eksis karena ada roh Allah. Persekutuan kaum ibu juga demikian. Persekutuan pemuda-pemudi remaja juga demikian. Bapak Ibu, jangan kita hanya menghitung jemaat satu dengan yang lain. Tapi mari kita berkata, apa yang harus kuperbuat, apa yang akan kuperbuat bagi kerajaan Allah. Bukan menuntut. Apa yang sudah kita perbuat. Bukan mencari kekurangan orang lain. Jangan kita melihat selumbar di mata orang, balok di mata kita. Kalau Tuhan tempatkan kita di gereja ini, ada rencana Tuhan. Mari kita besarkan kerajaan Allah bersama-sama. Mari, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan membesarkan kerajaan Allah dengan gereja kita? Juni telah tiba Bapak Ibu. Tidak lama lagi nanti Desember akan tiba. Dalam perjalanan hidup kita memasuki 6 bulan Bapak Ibu. Sejaklah kita terima kabar Natal itu. Apa yang terjadi dalam 5 bulan ini dalam hidup kita? Apa yang terjadi? Apakah kita kebangunan rohani? Apakah kita bertumbuh? Apakah kita menjadi dewasa? Mari Bapak Ibu kita lihat saat ini. Supaya kita menjadi orang yang berperan aktif. Karena orang yang berperan aktif tidak banyak menuntut. Tidak banyak menilai orang lain. Tapi melihat diri kita. Semakin kita menyadari bahwa kita punya kekurangan, punya kelemahan, belum sehebat orang lain walaupun orang punya kekurangan, kita semakin belajar rendah hati. Sehingga kita boleh maju bersama. Mari kita saling mendoakan sebelah kiri kanan kita Bapak Ibu. Mengucap syukur atas kesetiaan dan ketaatan mereka. Tetapi alangkah sempurnanya kalau kesetiaan ketaatan itu diwujudkan dengan buah-buah roh. Mari kita berdoa Bapak Ibu supaya jemaat Tuhan berbuah lebat seperti pokok anggur yang berbuah lebat. Dengan demikian nama Bapa dimuliakan. Bapak Ibu, seluruh program yang direncanakan para majelis bukanlah sekedar aksesoris, tapi itu menjadi program untuk kita menjadi tumbuh bersama agar kita menjadi dewasa di dalam iman, dewasa dalam sara rohani. Orang yang dewasa berarti punya tanggung jawab. Mari kita juga berdoa Bapak Ibu. Ada banyak jiwa-jiwa yang silih berganti datang dari tempat yang jauh. Beribadah di gereja kita karena mereka merasakan lawatan Tuhan. Menjadikan mereka anggota gereja bukanlah tugas kita.
Tapi menjadikan mereka menjadi murid Kristus adalah tugas kita. Pergi memberitakan. Lalu kasih karunia-Nya, mereka bisa menyerahkan hidupnya bagi gereja kita. Mari Bapak Ibu, berapa jiwa yang sudah kita bawa kepada Kristus? Berapa jiwa yang sudah terlepas dari belenggu dosa? Berapa jiwa yang sudah diselamatkan dari jalan yang sesat, dari kegelapan? Mari Bapak Ibu, berkata, ini aku Tuhan. Utus aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Kita bersyukur melihat saat ini teruna-teruna atau pemuda-pemuda gereja kita walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi punya kualitas. Dalam usia muda mereka sudah melayani Tuhan. Dan itu tidak menjamin mereka akan terus setia sampai akhir hidup. Tapi ketika mereka mengenal firman itu, berpegang teguh kepada kebenaran, percayalah mereka akan tetap setia mengiring Yesus sampai akhir hayat mereka. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kita bersyukur ada kebangunan rohani di gereja kita. Mari kita saat ini percayalah, ketika aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik jiwa itu. Yang membawa jiwa datang ke gereja kita adalah Roh Kudus. Karena itu pastikanlah hidupmu penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau belum penuh, mari kita ambil keputusan, aku mau bertekun, aku mau bersungguh-sungguh dalam sehati, aku akan bertekun dalam doa bersama dengan jemaat yang lain. Sampai saya pun mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bersama-sama katakan, besar.
besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Silakan duduk kembali. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Bukan saja diberkati, tetapi kiranya kita menjadi pelaku firman. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kepada yang bertugas kami persilahkan, kita akan memberikan persembahan kita dengan menyanyikan satu pujian, Pilih Roh Suci. Pilih Roh Suci, makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi sukarena, awit Roh Suci paring manah sukarena, gesang langkah ayam tentrem selaminya. Roh Suci, Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, Roh Suci, makarya ing manah kula. Pilih Roh Suci, saya undang kita bangkit berdiri. Pilih Roh Suci, makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi awit Roh Suci paring manah sukarena, gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Roh Suci, Roh Suci, Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, Roh Suci, makarya ing manah kula. Amin, silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Faizan atas pelayanan persembahannya. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk warta jemaat 1 minggu ke depan nanti akan di-share oleh Ibu Sekretaris di grup WA, seperti itu. Baik, saat ini kita sudah ada di penghujung ibadah kita dan kita akan menaikkan doa syafaat dan
Ibu Gembala akan memimpin dalam doa syafaat serta doa penutup dan berkat. Kita angkat pujian sekali lagi, besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, semuanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan layak disembah. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Besar Allahku. Saya undang kita bangkit berdiri kembali. Besar Kepada Ibu Gembala kami berdoa. semuanya besar Terima kasih Tuhan. Kami memiliki juru syafaat yang agung, yang selalu bersyafaat di surga untuk kami, sehingga kami terpelihara sempurna dalam kawanan domba-domba-Mu. Itu juga Tuhan yang kami teladani saat ini. Peliharalah Tuhan iman jemaat-Mu, supaya mereka selalu Tuhan Yesus berkumpul dalam kawalan domba Allah itu, sehingga kami tidak terhilang dan tersesat, tapi kami boleh terus hidup di dalam kelimpahan berkat. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, lawatan-Mu Tuhan terjadi atas hidup mereka, baik mereka yang sakit secara rohani maupun secara fisik. Engkaulah Tuhan penyembuh itu, sehingga mereka menyadari tanpa Tuhan kami akan sesat dan binasa. Bersama Tuhan kami akan hidup di dalam damai sejahtera. Bagi mereka Tuhan yang karena pencobaan, berilah mereka Tuhan pengampunan dosa, supaya mereka tidak takut menghadap Tuhan, tapi mereka boleh berani Tuhan, karena benar, berani karena benar, takut karena bersalah. Tuhan, ketakutan itu seringkali karena kami mungkin melakukan yang salah. Dan karena Tuhan, pegang tangan kanan setiap umat di tengah-tengah akhir zaman ini yang begitu banyak tantangan. Biarlah kami Tuhan terus makin dekat, lebih dekat, dan mendekatkan diri padamu senantiasa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang akan menghadapi Tuhan Yesus tes akhir semester. Hal yang manusiawi Tuhan, kalau mereka mengalami ketakutan, takut tidak bisa mengerjakan, takut kalau nilainya tidak memuaskan, terlebih-lebih Tuhan takut bila tidak naik kelas. Oleh karena Tuhan, berikanlah mereka Tuhan hati yang bijaksana ketika mereka takut, supaya mereka membenahi diri dengan belajar sungguh-sungguh, karena kesungguhan hati mereka akan menghasilkan buah yang tidak mengecewakan. Jagai kesehatan mereka Tuhan, supaya mereka tetap prima, karena mereka mengandalkan Tuhan, sehingga kekuatan mereka hanya dari Tuhan. Dan bagi anak-anak kami yang sudah lulus Tuhan, kami bersyukur, mungkin yang dari SLTA atau SLTP, yang akan melanjutkan Tuhan ke perguruan tinggi dari SLTA dan ke SLTA dari SLTP Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan mereka hati yang bijaksana untuk mencari Tuhan,
jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga tidak salah memilih, dan mereka boleh bangga dan puas Tuhan dengan pilihan mereka. Kami serahkan juga Tuhan Yesus untuk para orang tua yang bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk pribadi, keluarga, sosial tidaklah mudah. Tapi kami percaya Tuhan Allah berfirman seperti Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan jemaat-Mu, akan mencukupkan. Dan karena Tuhan, biarlah Tuhan jemaat-Mu diberi hati yang bijaksana untuk mengelola segala berkat Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus yang memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di tengah-tengah masyarakat Mantenan. Tuhan, tempatkan kami berada di sekitar Mantenan agar kami bisa menjadi terang dan garam. Jadikanlah kami Tuhan saksi Kristus dalam perkataan, dalam pemikiran, dalam tingkah laku, sehingga sekeliling kami boleh melihat pancaran sinar kemuliaan Kristus, dan mereka boleh merasakan kasih Kristus dari kebaikan dan kemurahan hati kami. Berkati Tuhan Yesus setiap masyarakat sekeliling kami yang punya pergumulan, Engkaulah jawabannya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk para pemimpin, baik itu Tuhan dari Pak RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai Tuhan presiden dan wakil presiden. Tuhan, biarlah mereka terus dipegang oleh tangan Tuhan, sehingga mereka terus menegakkan keadilan dan kebenaran, supaya bangsa kami Tuhan tetap kondusif di dalam damai sejahtera. Terutama Tuhan perekonomian bangsa yang belum pulih akibat dampak dari COVID. Berilah mereka Tuhan inspirasi surgawi, sehingga selalu ada terobosan-terobosan yang untuk meningkatkan Tuhan perekonomian bangsa kami Tuhan. Juga Tuhan, dalam jalannya Tuhan saat ini Tuhan sudah semakin terus mendekat pesta demokrasi yang akan terus kami melihat Tuhan Yesus yang akan calon presiden dan wakil presiden sedang dipersiapkan dari setiap Tuhan Yesus partai. Tuhan, biarlah kami diberi hikmat dan kebijaksanaan juga untuk melihat Tuhan sosok-sosok calon presiden dan wakil presiden Tuhan Yesus yang kami selalu diperhadapkan. Beri kami hikmat Tuhan untuk memilih, karena salah memilih juga dampaknya kepada kami juga. Karena Tuhan, biarlah Engkau berotoritas atas bangsa kami Tuhan, dan Engkau yang berdaulat sehingga bangsa kami juga Tuhan boleh terus jaya, kuat karena ada Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk pergumulan gereja yang tak ada henti-henti Tuhan, kami terus menaikkan syafaat kami. Tidak semua mudah membalik tangan Tuhan, mencari proses demi proses, persyaratan demi persyaratan yang kami lakukan. Tapi biarlah Engkau Tuhan garis depan kami, karena Engkau Tuhan yang menaruhkan beban itu di hati hamba, karena Engkau Tuhan yang menaruhkan visi itu Tuhan. Tuhan, bisa kami Tuhan Yesus lalui ini bersama Tuhan. Juga Tuhan, kerinduan kami Tuhan, kalau itu sudah dapat Tuhan Yesus, akan ada renovasi gereja ini. Bentuk kasih kami kepadamu Tuhan, kami selalu merindukan kerajaan Allah semakin megah tahun demi tahun. Kemegahan secara rohani, juga kemegahan secara fisik. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau memberkati, menjamah hati Pak Lurah, sehingga memberikan Tuhan Yesus dengan sukacita dan sukarela tanda tangannya Tuhan. Dan itu akan naik nanti ke kantor kecamatan, akhirnya naik ke FKUB. Oh Tuhan, biarlah Engkau berdaulat atas Bapak Camat juga, dan juga atas setiap orang yang ada di FKUB. Demikian juga Tuhan dengan sertifikat gereja kami yang sampai hari ini belum kami terima Tuhan. Tuhan, berikan kami hikmat, mungkin perlu kami Tuhan pemikiran apa yang sebenarnya diperlukan, supaya Tuhan ini juga bisa terlaksana.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ketika jemaat mendengarkan bagaimana proses demi proses yang harus kami hadapi lalui Tuhan, mereka boleh mendukung dalam doa. Mungkin tidak semua harus di depan, tetapi kami boleh Tuhan menjadi pendoa syafaat, karena kuasa doa itu besar kuasanya. Dan kami rindu Tuhan Yesus. Yesus semakin dimuliakan melalui gerejamu yang dahulu kala Tuhan Yesus teraniaya. Dan Tuhan yang besar melepaskan kami. Dan kami rindu Tuhan terus berbenah diri dan membenahi menjadi semakin lebih baik. Tuhan tolong kami. Inilah Bapa yang menjadi doa syafaat kami, yang boleh kami satukan di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita boleh katakan saat ini, Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Kristus serta sesama kita, pulanglah dengan membawa berkat yang daripadanya. Oleh karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Dia, dan membuka kedua tanganmu untuk menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.